Terima cacian, Denmark kirim permintaan jelang hadapi Myanmar. Sumarji datangkan supporter Garuda demi penuhi stadion Thailand. Cara terbaru Garuda Muda lolos semifinal SEA Games. Garuda Pertiwi hadapi Vietnam di semifinal SEA Games. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terima cacian, Denmark kirim permintaan jelang hadapi Myanmar. Di tengah tekanan tinggi untuk lolos ke semifinal SEA Games, Denmark harus menghadapi ujian mental yang berat. Hal itu bermula ketika ia sempat menerima cacian atau kritik pedas dari sebagian netizen pasca hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Menariknya, respon yang ditunjukkan oleh Denmark sungguh berkelas. Alih-alih membalas dengan emosi atau terpuruk, Denmark memilih untuk mengabaikan cacian tersebut. Ia menunjukkan mentalitas profesional yang kuat. Dion menyadari bahwa kekecewaan supporter adalah bentuk rasa cinta yang besar terhadap timnas Indonesia. Menjelang laga krusial menghadapi Myanmar, Denmark justru mengirimkan permintaan khusus kepada para supporter. Ia meminta dengan kerendahan hati agar Garuda fans tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia U22. Dion memohon agar supporter tidak meninggalkan tim saat sedang berada di masa sulit. Pemain top OS itu menuntut agar supporter mengawal sisa kesempatan Garuda baik dari stadion maupun dari rumah. Dion berjanji akan menjadikan cacian tersebut sebagai motivasi untuk tampil lebih baik. Ia ingin membuktikan kualitasnya dan membayar lunas kepercayaan publik. Permintaan Dion ini sangat menyentuh. Ia mengajak supporter untuk bersatu. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Myanmar, tim membutuhkan energi positif, bukan hujatan. Sikap dewasa Denmark ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di media sosial. Cara terbaru Garuda Muda lolos semifinal SEA Games. Kemenangan Vietnam 2-0 atas Malaysia membuka peluang bagi timnas Indonesia U22 untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda kini memiliki harapan untuk melenggang ke semifinal dari jalur runner-up terbaik. Caranya adalah menang besar saat berhadapan dengan Myanmar di partai pamungkas grup C nanti malam. Namun, menang saja tidak cukup bagi Garuda Muda. Ivar Jenner dan kawan-kawan harus bisa meraih hasil meyakinkan. Saat ini, klasmen peringkat 2 terbaik diisi oleh Malaysia yang sudah mengemas 3 poin dari 2 laga dengan selisih gol plus 1. Di bawahnya ada Timor Leste dengan poin yang sama namun dengan selisih gol berbeda. Selisih gol timnas Indonesia U22 adalah minus 1. Jika bisa mencetak lebih dari 2 gol, tim Merah Putih akan melangkah ke 4 besar. Cara tersebut menuntut Ivar Jenner dan kawan-kawan untuk tampil menyerang total. Indra Safri harus memastikan anak asuhnya tidak hanya menang, tetapi juga mencetak gol sebanyak mungkin untuk mengamankan posisi jika terjadi hitung-hitungan selisih gol di akhir klasmen. Dengan Vietnam yang sudah hampir pasti mengunci 1 tempat, 1 tiket sisa kini ada di depan mata Indonesia. Malaysia yang tragis karena kalah dari Vietnam kini harus berharap pada keajaiban. Sementara Indonesia memegang kendali atas nasibnya sendiri. Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh Garuda Muda. Satu hal yang pasti, nasib pejuang muda Garuda berada di tangan racikan Indra Safri. Pelatih berkumis tebal tersebut wajib membuat keputusan yang tepat baik dari taktik hingga susunan pemain. Hal itu tak lepas dari tujuan meraih kemenangan telak dengan membuat Mauro Zylstra dan kawan-kawan menjadi tajam. Sumarji datangkan supporter Garuda demi penuhi stadion Thailand. Menjelang laga hidup mati melawan Myanmar, manajer timnas Indonesia Sumarji melakukan langkah strategis di luar lapangan untuk memastikan mental pemain tetap terjaga. Berdasarkan laporan langsung dari Thailand via bola.com, Sumarji secara aktif mengundang dan mendatangkan supporter timnas Indonesia yang berada di Thailand, khususnya di wilayah Chiang Mai. Tujuannya sangat jelas, demi memenuhi stadion dan memberikan teror kepada lawan. Sumarji menyadari bahwa kehadiran pemain ke-12 di tribun sangatlah vital. Dalam situasi terjepit seperti ini, serakan semangat dari supporter bisa membangkitkan energi pemain yang sudah kelelahan. Sumarji berkoordinasi dengan komunitas diaspora Indonesia, mahasiswa, dan pekerja Indonesia yang ada di Thailand untuk memobilisasi massa. Targetnya adalah membuat stadion memerah oleh jersey dan atribut timnas Indonesia. Ia ingin para pemain merasa seperti bermain di kandang sendiri, meskipun secara geografis mereka berada di negeri orang. Langkah Sumarji ini patut diacungi jempol.
Ia tidak hanya mengurus teknik tim, tetapi juga memikirkan aspek psikologis. Kehadiran ribuan supporter Garuda di stadion nanti diharapkan dapat meruntuhkan mental Myanmar. Teriakan Indonesia, Indonesia yang menggema di stadion Thailand akan menjadi sinyal bahwa Garuda Muda tidak berjuang sendirian. Ini adalah bukti totalitas manajemen untuk mengawal timnas menuju tangga juara. Kita tunggu apakah tribun stadion nanti benar-benar akan berubah menjadi lautan merah yang bergemuruh. Garuda Pertiwi hadapi Vietnam di semifinal SEA Games. Timnas Putri Indonesia dipastikan bakal bertemu Vietnam di semifinal SEA Games 2025. Hal itu terjadi seiring selesainya pertandingan di grup B di mana Filipina menghadapi Malaysia sedangkan Vietnam bertemu Myanmar. Pada laga tersebut Filipina berhasil menghajar Malaysia dengan skor 6-0. Sedangkan di sisi lain Vietnam menaklukkan Myanmar dengan skor 2-0. Hal itu membuat Vietnam naik ke posisi puncak klasemen grup B dengan nilai 6 poin. Vietnam plus 8 unggul selisih gol atas Filipina plus 6 dan Myanmar plus 2. Myanmar jadi tim yang paling menerima nasib pahit. Myanmar harus menerima nasib pahit tergusur dari posisi puncak klasemen ke peringkat ketiga. Status Vietnam sebagai juara grup B membuat mereka jadi lawan timnas Putri Indonesia. Sedangkan Filipina yang berstatus runner-up grup B bakal bertemu tuan rumah Thailand yang berstatus sebagai juara grup A. Kepastian lolos timnas Putri sendiri didapat usai Thailand mengalahkan Singapura. Ini menjadi momentum besar untuk Zahra Mousdalifah dan kawan-kawan. Tak lagi minder dengan lawan kuat seperti edisi sebelumnya, Zahra merasakan perbedaan ambisi dari diri pribadi. Ex-pemain Cerezo Osaka ini meyakini bahwa ia dan rekan setimnya akan mampu membawa medali pulang ke tanah air. Keyakinan Zahra bukan tanpa alasan, mulai dari campur tangan Tuhan dan situasi grup yang berubah-ubah. Zahra pun teringat dengan momen Piala Asia, fokus menjadi hal yang paling penting dilakukan oleh para pemain. Ia juga mewanti-wanti diri sendiri agar tidak menyanyiakan kesempatan yang datang untuk membawa pulang medali SEA Games 2025. Menghadapi Vietnam, Garuda Pertiwi harus tampil dengan fokus penuh. Pelatih timnas putri tentu sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kecepatan dan teknik para pemain Vietnam. Dukungan doa dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar Serikandi kita mampu membuat kejutan, mengalahkan favorit juara, dan melangkah ke partai final untuk memperebutkan medali emas. Ini adalah momen pembuktian bahwa sepak bola wanita Indonesia telah bangkit dan siap bersaing di level tertinggi ASEAN. Meski tidak ada kompetisi resmi di tanah air, Garuda Pertiwi mengusung tekad tertinggi untuk kembali menyumbang prestasi.